Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin, peserta pelatihan Lansar CPNS Kabupaten Indramayu Angkatan 1 Kelompok 3 NDH 19. Saya akan bertugas di instansi saya, yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Mursyid Ibnu Syafiuddin atau biasa disingkat dengan RSUD MIS. Rumah sakit saya ini beralamat di Jalan Bypass Kerangkeng, KM 28, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Visi rumah sakitnya menjadi rumah sakit terbaik dalam pelayanan kesehatan paripurna di wilayah Indramayu dan sekitarnya pada tahun 2024. Misi rumah sakitnya yang pertama adalah memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar profesi, berbasis keselamatan pasien dan petugas. Yang kedua, menyediakan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Tiga, menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang akuntabel, efektif, dan efisien. Empat, meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai secara berkesinambungan. 5. Menyelenggarakan sistem informasi dan manajemen rumah sakit yang handal. Berikut ini merupakan struktur organisasi di RSUD Mursyid Ibnu Syafiuddin, Kerangkeng, Indramayu. Sekarang kita bahas mengenai tentang tugas jabatan fungsional perawat. Ini sesuai Permenpan RB nomor 35 tahun 2019. Jadi pada intinya dari sekian banyak poin-poin dari tugas jabatan fungsional perawat ini, jadi kita melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan itu terhadap pasien. Fungsi perawat ini ada 3. Yang pertama adalah fungsi independen. Fungsi ini perawat, jadi kita itu mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, di mana perawat dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara sendiri dengan keputusan sendiri dalam melakukan tindakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti pemenuhan kebutuhan fisiologis. 2. Fungsi dependen merupakan fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatannya atas pesan atau instruksi dari perawat lain. 3. Fungsi interdependen. Fungsi ini dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling menguntungkan atau saling ketergantungan di antara satu dengan yang lainnya. Fungsi ini dapat terjadi apabila bentuk pelayanan membutuhkan kerjasama tim dalam pemberian pelayanan, seperti dalam memberikan asuhan keperawatan pada penderita yang mempunyai penyakit kompleks. Jadi kita akan bekerja sama dengan dokter, ahli gizi, ataupun farmasi, dan semua teman sejawat yang lainnya. Dari sumber web Kemenkes, ada 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh Smart ASN 2024. Yang pertama itu adalah ASN menguasai IT, Information Technology. Jadi kalau misalkan kita perawat itu harus mengerti mengenai IT, ya minimal kita mengerti internet untuk googling. Kalau di rumah sakit itu biasanya ada pendaftaran dengan sistem online, lalu ada e-rekemedik, jadi semuanya itu dilakukan secara digital seperti itu. Untuk yang kedua adalah ASN menguasai bahasa asing. Tentunya kita harus belajar untuk bahasa asing. Minimal kita mengerti bahasa Inggris, karena kedepannya mungkin bisa saja pasien itu ada yang dari luar Indonesia. Yang ketiga, ASN memiliki sifat dan sikap hospitality, keramahan. Jadi kalau kita perawat itu ketika kita memberikan asuhan keperawatan kepada pasien, kita harus bersikap atau berbicara secara sopan, santun, dan ditambah senyum. Yang keempat itu ASN memiliki kemampuan networking. Jadi kita seorang perawat itu harus punya jejaring kerja. Jadi kita bisa melakukan seperti kerjasama antara perawat sesama perawat atau dengan profesi lainnya. Yang kelima,
ASN memiliki jiwa entrepreneurship. Jadi, seorang perawat juga selain kita bekerja sebagai perawat, bisa juga kita berwirausaha seperti itu. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.